tugas hari ke-8 kita tuh disuruh install Express, terus untuk template engine-nya pakai HBS. Terus ini ada dev dependency ya, node moon. Jadi ini bedanya dependency sama dev dependency itu kalau misalkan kita deploy, nah di dev dependency itu nggak keikut gitu. Biar node moon-nya nggak ikut. Node moon itu semacam live server ya. Jadi di sini ya node moon sudah saya kasih di script ini untuk dev nodemon app.js. Jadi buat jalanin ini ya kita pakai nodemon bisa pakai npm run dev karena di sini sudah ada dev. Coba kita jalankan npm run dev. Nah ini udah berjalan. Oke, ini untuk root-nya ini ya 3000, maksudnya untuk root localhost 3000. Terus kalau my project, nah ini slash projects. Terus kalau misal bentar, ini notifnya ganggu sih. Misal di kontak me, nah slash kontak. Coba kalau misalkan kita nggak ada yang halaman nggak ada gitu. Nah muncul ini pack not found 404. Oke, kita bedah kodenya. Nah jadi itu ini coba saya kecilin dulu deh. Nah segini aja. Oke. Jadi di foldernya dulu deh. Ini foldernya saya pakai pola arsitektur MVC ya, jadi model view controller. Cuman ini baru view-nya aja karena kan kita belum mainan database, belum ada data, belum ada logic JavaScript. Kita cuman buat ya semacam HBS untuk template-nya doang kayak tampilannya. Jadi kita baru mainan di view. Jadi di sini ya, saya pakai import express from express. Terus ini patch URL ini biar bisa ngakses ya. Terus ini ya patch URL, terus file name dir name ini variabelnya ini dipakai biar bisa ngakses ini misalkan nah mau ke sini. Terus kalau ini tadi kayaknya ada middleware, nah kayak ini middleware, nah biar bisa pakai middleware kayak gini. Ini biar bisa ngakses lah. Ini kan di publik, nah biar bisa ngakses di publik kayak gini. Jadi itu pakai ini import file URL path sama import path ini. Terus ya import express from express. Terus ini untuk portnya. Terus untuk expressnya saya simpen dalam variabel const app. Terus untuk portnya saya pakai 3000. Nah terus di sini kenapa tidak pakai import HBS from HBS itu? Nah karena di sini saya pakai ini engine express handlebars karena untuk stylenya saya pakai bootstrap ya. Kalau import HBS from HBS terus nggak pakai ini express handlebar, ini nggak bisa kayaknya pakai bootstrap. Makanya saya pakai ini meskipun untuk packagesnya juga ada HBS. HBS itu buat ininya doang, ya extensionnya doang. Cuman ya kalau pakai express handlebar juga perlu HBS ya. Terus ini portnya tadi 3000. Terus ini app engine tuh maksudnya nah gini, ini tuh sama aja ngasih tahu kalau misalkan Express ini kalau ada file HBS pakai mesin ini untuk ngolahnya. Terus ini xname ini ekstensi file name-nya ekstensinya HBS, jadi ekstensinya HBS. Terus default layoutnya main, jadi default layout tuh nah secara halamannya tuh defaultnya kayak gini. Ini ya HTML sih, cuman ini title, jadi ini bisa di custom nantinya. Terus ini navbar kenapa ada tanda lebih dari kayak gini? Nah karena ini tuh parsial tuh bisa dipakai di semua halaman sini itu. Terus
Di sini body ya tergantung di sininya. Oke, kita balik lagi. Jadi ya inilah yang dimaksud template engine tuh ya kayak gini deh. Nah, terus untuk ininya saya pakai Font Avism ya. Terus Google Font sama Bootstrap. Jadi ikonnya tuh masih pakai Font Avism. Terus untuk gambarnya emang di sini di SRC-nya nggak ada tuh gambar-gambar image karena saya untuk keperluan gambar kayak di tadi tuh nah di sini bentar deh. Nah, ini kan ada gambarnya tuh, gambar logo sama gambar foto saya. Nah, ini tuh gambarnya tuh udah saya upload di Imagekit. Jadi ya tinggal gini aja, tinggal ngasih link Imagekitnya aja. Jadi di sini nggak ada gambar. Terus ini layout dir ya ini. Maksudnya ini lokasi folder layout. Jadi lokasinya di src views layout, di rsc terus views layout. Nah, ini terus habis itu ini lokasi folder parsialnya di rsc views parsial. Jadi di sini ini parsialnya. Terus habis itu ini ya app set. Jadi kita tuh kayak ngasih tahu set view engine-nya itu pakai HBS. Terus ini app set views page John rename src views. Jadi ini tuh buat tampilannya, buat views-nya di HBS tuh di sini di rsc views gitu. Terus habis itu ini middleware ya. Karena kan by default kan kalau misalkan Express pakai HBS atau EJS tuh nggak bisa baca file statik kayak foto, CSS atau JavaScript itu nggak bisa. Nah, terus bukannya nggak bisa sih, bisa tapi itu by default tuh kayak ke disable gitu sama si Expressnya. Nah, terus buat enable-nya tuh pakai ini Express static ini. Nah, terus jadi kita bisa tuh karena di sini saya juga pakai CSS sih. Nah, di sininya ini untuk halaman home ya ini. Nah, di sini nah saya hubunginya langsung ke sini karena ini kan template-nya walaupun keperluannya tuh buat di sini gitu. Tapi ini kan layout utamanya. Terus ini untuk routernya untuk get ini slash ya ini ke halaman home ya ini untuk jadi tuh gini kayak digabungin antara ini engine-nya di sini kan layout ya layout terus parsial jadi layoutnya HBS ini terus ya ini ya layout parsial ini buat navbar kan. Nah, terus digabungin sama yang ini render home terus title yang di sini dibuka home. Nah, di sini sih bahan template. Nah, di title bagian home tadi di title bagian home ini titlenya home, bagian project titlenya project, terus untuk bodinya yang ini home project ya sesuai dengan yang di sini lah. Terus jadi tuh kan tadi tuh gini, nah ini slash ini root ya nggak ada home gitu. Kalau my project ada slash projects sesuai sama yang di sini. Ini kan rootnya kan home tuh home, jadi kesini ya ini navbar terus card gitu terus project sesuai dengan yang di sini. Nah, ini project detail HBS belum bisa kebuka sih. Karena kan belum ada proyekannya, ini kan buat tambahan project aja ntar. Terus ya mungkin ini udah bisa. Tapi untuk ngakses di tombol-tombol sini belum. Terus di kontak ya kontak, terus title-nya kontak. Nah, gini title-nya kontak. Ini jadi slash kontak habis itu
kalau ini app use ini juga middleware sama kayak yang di atas ini. Ini kan middleware buat static file biar kita bisa pakai CSS. Sedangkan di sini middleware untuk ini bisa dibilang middleware mirip dengan root sih. Karena ini tuh untuk mengakses kalau misalkan halamannya nggak ada gitu, ini pakai use ya. Terus ada request responnya. Kalau misalkan statusnya 404 itu halamannya nggak ada pack not found, render ini 404, yang mana 404 itu yang di sini ya. Jadi ini tuh yang ini, terus title-nya pack not found. Nah jadi yang ini render ini ya sesuai dengan layout lah, cuma title-nya pack not found, terus ada navbarnya, terus di bagian bodinya ini. Gimana kalau kita buka, kita coba kasih halaman yang nggak ada. Nah kayak gini, tetap ada navbarnya karena ini kan masuk ke parsial, terus ke render di main ya. Terus nah dari semua itu, dari atas semua ini, nah ini tuh app listen. Nah jadi app-nya apa tadi, app-nya kan ini express ya. Expressnya isinya apa ya, ini import express from express. Dan jadi dari semua express, kode express ini, listen tuh kayak semacam perintah buat server itu, membuat server baru lah atau menjalankan lah gitu, yang parameternya tuh port sama callback. Callbacknya ini bebas sih. Nah ini portnya ngambil dari mana, dari consport 3000, dari yang di atas ini. Consport 3000, terus habis itu ini server running on. Nah ini ya, ini bebas sih, mau ngasih console log berhasil gitu juga bisa, tapi ini biar bisa ngakses langsung ke sini. Jadi kalau misalkan ini berjalan, app ini harus sesuai dengan yang di sini ya. Kalau misalkan kita buat app2 terus ya di sini juga app2. Terus ini saya juga pakai Notmoon. Nah udah Notmoonnya udah berjalan. Coba kita ganti, ada yang misal order a website ya, kita ganti order website gitu. Di halaman kontak ini order a website, kita ganti order website. Nah emang di sini nggak langsung berubah, kita perlu refresh. Nah jadi Notmoon tuh bisa kayak gini, nggak perlu matiin server, hidupin server gitu, nggak perlu, cuman perlu refresh saja. Ini semacam live server tapi buat express gitu sih.